رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله. ويرحمنا ومدنا ويقضي جميع حوائجنا على هذه يعطيها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, yang saya hormati para guru, saya para bapak hadirin, bil khusus keluarga besar Ma'alim Kiai Syafi'i Al-Haddani, pengurus beserta jamaah majelis taklim Ma'alim Kiai Syafi'i Al-Haddani. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Sabtu ini tanggal 22 Rabiul Akhir 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 27 November 2021. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmat-Nya sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian. Tidak lain harapan kita, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini, keluarga Ma'alim yang telah menyediakan segala macam fasilitas sehingga kita menerus, sehingga kita bisa menerusin pengajian Ma'alim, semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut. Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Kita baca kitab yang pertama, Al-Sultannya Allah Ma'alim wa ta'ala. Waktu dipati sehatil kubuli disyuruhi penawar. Waktu dipati sehatil kubuli disyuruhi penawar. Panjang wajahu waktu. Oke, masuk. Andai sedikit atas sedikit atas lagi. aku malah aku Maskun bahwa ya rupa ini malah takut ya malah tawilatul qadri hadi Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wala tasru wilayatul qadhi min umumin au khusus. Masih berkenaan dengan apa? Dengan tugas seorang qadhi. Kemarin
yaitu pengangkatan seorang qadhi oleh Amirul Mukminin. Jadi ada pengangkatan. Jadi ada kata-kata dari Amirul Mukminin ya kepada qadhi menjadi kabul oleh qadhi. Sekarang kalau seseorang sudah diangkat menjadi qadhi, maka harus diketahui sini la taslu wilayatul qadhi min umumin au khususin. La taslu tidak sini wilayatul qadhi artinya wilayah kekuasaan qadhi min umumin au khususin. Tidak sunyi dari wilayah yang umum dan wilayah yang khusus. Jadi ada qadhi yang umum, ada qadhi yang khusus. Baikkan wilayah tubuh amatan mutlaqatan tasawuf. Apabila wilayah umum, wilayahnya umum, kekuasaannya umum, mutlaqatan tasawuf fi jami'i ma tadammanatu. Nah, kalau yang umum, maka qadhi berkuasa mutlaqah tasawuf, artinya mutlaqah tasawuf ya. Apa nih? Segala tasawuf ya, segala tindakan qadhi ini umum fi jami'i pada semua ma tadammanatu, pada semua yang memang menjadi wewenang qadhi umum. Panaruhu mustamilun ala asli ahkam ya. Jadi kalau memang wilayahnya umum tidak kurang 10 orang, 10 hukum ya. Yang perlu diketahui oleh salah satu. Pertama adalah yaitu faslun fil munazaat wa qad ittasajuri wal khusumat. Yang pertama tugasnya qadhi yang umum adalah faslun. Paslon itu memutuskan perkara yang berselisih, munazah. Kan ini adalah pekerjaan qadhi. Apabila ada dua orang yang berselisih, maka qadhi harus apa? Harus menentukan mana yang dimenangkan dan mana yang dikalahkan. Asal Qad tasadur, ada qadhi memutuskan perselisihan dua khusumat sama ini. Jadi munazaat, tasadur, khusumat. Nah itu sama. Apabila ada dua yang saling berselisih, maka kewajiban qadhi yang umum tadi menentukan. Imma sulhan antarodin, imma sulhan antarodin. Ada kalanya yang diambil oleh qadhi kebijakannya adalah sulh, damai. Ini kan ada istilahnya apa? Didamaikan secara kekeluargaan. Nah, ini kalau memang masih bisa ditempuh dengan jalan seperti itu. Itu sulhan antarodin, damai. Ada kedua belah pihak berdamai dengan sukarela. Yura'i fihi al-jawazah. Yura'i fihi al-jawazah. Yura'i seorang qadhi yura'i fihi al-jawaz. Yang pertama kali adalah yang dengan cara yang boleh, dengan cara yang boleh, tidak memaksa. Atau dengan cara memaksa. Kalau memang kebijakan ini yang lebih patut. Bihukmin batin, dengan hukum yang tetap. Yuktabaru fihi wujub ya. Nah kalau yang hukum batin ini wajib, bukan jawaz. Kalau dengan cara yang biasa tidak bisa ditempuh, maka tempuh yang kedua dengan cara yang wajib, bukan memaksa supaya mau damai. Wasani yang kedua, ini bagus. Yang pertama dari faslun fil munazah. Cara yang kedua adalah kalau yang tadi kan damai ya. Artinya apa? Secara kekeluargaan. Yang kedua istifa'ul huquq mimman ya, min mutilin ya, mimman mutilin dia. Qadhi yang keduanya adalah dengan
memerintahkan istifa hukum, perintah apa? Menunaikan kewajiban. Seperti orang punya utang, wajib perintah yang punya utang wajib bayar utang. Kalau memang sudah ada uang untuk bayar utang, mutilin dari orang yang menunda-nunda, mutil orang yang menunda-nunda utang, padahal sudah jatuh tempo utang ditunda-tunda. Nah, maka yang ngutangin lapor sama kodi, maka kodi panggil orang yang utang yang sudah ada uang namun masih saja belum melunasi utang, maka kodi perintah istifa hukum isoliha, menyampaikan hak ila mustahiqiha kepada yang punya itu, utang bayar utang kepada yang utangi. Bahkan tentu kodi ini nggak hanya perintah-perintah aja, harus diperiksa dulu. Kalau memang dia menuduh orang utang, mana buktinya itu, mana saksinya, mana suratnya. Kalau memang lengkap semua, kemudian sudah jatuh tempo, maka kodi tidak segan untuk memerintahkan penghutang itu untuk segera melunasi. Istifa hukum. Tentu di sini pada subut istiqoqiyah, setelah adanya bukti-bukti bahwa orang itu memang benar-benar utang. Kenapa buktinya? Satu, ikrar. Artinya orang yang utang mengakui itu, orang mengaku bahwa benar saya utang. Nah, ini nggak perlu ada bukti dan nggak perlu ada saksi kalau memang yang utang itu sendiri apa? Mengakui. Nah, ini al-ikrar saya bilang adalah pengakuan adalah dalil yang paling kuat, tidak perlu lagi dengan yang lain. Nah, kalau memang yang dituduh mengutang tidak ngaku, baru bayinah. Artinya bayinah itu orang yang nyangka, orang yang menyangka si bulan punya utang, dialah yang harus membuktikan mana suratnya, mana buktinya. Oleh karena itu, apabila ada transaksi utang piutang, maka kita dianjurkan untuk membuat surat pernyataan, kemudian ada saksi bahwa itu baiknya. Baik, nah ini baru apa itu tadi yang pertama yang dikatakan tugasnya kodi adalah paslon. Nah, apa itu paslon? Artinya menghukumi dalam masalah perselisihan. Waktu dibagi jawazi hukmihi biha bi'ilmi. Waktu dibagi jawazi hukmihi biha bi'ilmi. Waktu dibagi dan diperdebatkan di kalangan ulama, apakah boleh seorang qadhi memutuskan hukum tanpa adanya bayinah? Apa itu tadi? Tanpa ada saksi, tanpa ada bukti. Namun si qadhi itu sendiri memang tahu itu. Qadhi itu sendiri tahu kalau dia berhutang. Apakah itu cukup sebagai bukti ataukah harus disertai dengan bukti lain? Berarti bukti lain ada surat, ada saksi. Seandainya surat nggak ada, saksi nggak ada, namun qadhi itu sendiri tahu kalau si fulan itu punya utang sama fulan, apa itu saja cukup sebagai modal si qadhi untuk memutuskan jawab Malik. Nah, yang memperbolehkan Imam Malik, Syafi'i dan Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, Imam Syafi'i, cukup kalau memang qadhi itu tahu si fulan punya utang, cukup qadhi perintah pada fulan terus untuk segera melunasi utang. Nah, itu kalau dapat Imam Malik, Imam Syafi'i radhiyallahu anhuma as-sahhu qawlain. Jadi dua pendapat Imam Malik dan Syafi'i, yang paling asal mengatakan boleh, itu sudah cukup. Wa mana aminhu bil qawli akhar. Adapun mana'ah adalah melarang qadhi memutuskan perkara orang yang berselisih masalah utang piutang kalau memang tidak ada bayinah, tidak ada ikrar, tidak ada bayinah, tetapi si qadhi itu sendiri tahu. Nah, itu nggak bisa, nggak perlu cukup.
Ya walaupun qadhi itu sendiri tahu, mesti ada bayina. Nah ini pendapat selain Imam Jabal, Malik bin Syafi'i. Siapa itu? Abu Hanifah. Ya. Nah ini dia Abu Hanifah. Qala Abu Hanifah rahimahullah, dia itu boleh seorang qadhi ayah kuma bi ilmihi. Boleh seorang qadhi memutuskan perkara orang yang datang berselisih. Ya, kalau memang qadhi itu sendiri apa? Tahu, walaupun tanpa adanya apa tadi? Saksi atau bayina. Bima alimahu di wilayah selama ya kejadian perkara adanya di mana? Ya, di wilayah si qadhi, kan wilayah qadhi tahu. Wala yahkumu bima alimahu qablah, dan tidak boleh memutuskan kalau bima alimahu qablah, kalau belum sebelumnya itu. Jadi sebelum adanya perkara, nah, bisa. Kayak qadhinya itu tahunya kalau sudah sudah terjadi perkara. Ya, kalau sebelumnya itu nggak boleh. Ya. Artinya apa? Ya, qadhi ini tahu ya saat qadhi itu sudah menjabat sebagai qadhi, dia tahu gitu ya. Kalau qadhinya tahu sebelum menjabat sebagai qadhi nggak bisa. Berlaku ya. Ya, akhirnya. Baik. Kemudian tadi apa tadi? Dua tentang ada apa tadi? Qadhi yang umum itu, qadhi yang umum tugasnya ada 10. Tadi baru 2. Sekarang yang ketiga. Wasalisu subutul wilayati ala mankana, ya. Mamnu mankana, mamnu tasarruf bidununin au sigorin wal hajaru ala man jarul hajar alaihi isafahin au ya. Nah ini au palsin nih, ya ini bukannya palesa, au palsin hibwan lil amwal, jadi kelebihan titik, bukannya palesa, palsin ya, jadi nggak pakai lil amwal ala mustahiqiha wa tasqihan bi ahkamil umumiyah. Tugas qadhi yang ketiga adalah subutul wilayah. Subutul wilayah artinya qadhi mempunyai kekuasaan. Ala mankana mau atas orang yang yang tidak sah mendaya gunakan harta. Ya. Ada orang punya harta tidak diperbolehkan mendaya gunakan hartanya. Ya. Kenapa? Bidunun. Sebab gila. Orang punya harta. Orang gila punya harta. Maka qadhilah tuh. Qadhilah yang menguasai apa? Hartanya, atau bukan dikuasai, dimiliki, bukan dipelihara hartanya oleh qadhi, sehingga nanti kalau orang yang gila itu sudah sadar, maka qadhi harus apa? Ya itu namanya itu bukan menguasai kita, bukan Karena dia jadi kekuasaan qadhi. Ya. Begitu juga orang yang dilarang mendaya gunakan dengan sebab sigor. Apa sigor? Masih kecil. Ya. Ya, kalau seandainya anak yatim masih kecil, punya harta, karena bapaknya orang tuanya orang kaya, orang tuanya meninggal, maka hartanya itu dipelihara oleh wali. Walinya, siapa walinya? Ya. Keluarga yang terdekat, kakeknya, pamannya, kakaknya itu wali. Kalau nggak ada wali, wasi. Kalau nggak ada wali, wasi. Siapa wasi? Sama yang memelihara, yang ditunjuk orang yang dipercaya. Selain keluarganya, ada wasi. Ya. Nah kalau wali nggak ada, wasi nggak ada, maka baru apa ini? Hakim. Ini, ya. Jadi tugas hakim yang ketiga adalah memelihara harta. Orang gila atau harta kecil, anak kecil. Wal hajar atau memelihara orang yang dihajar. Yang dihajar ini maksudnya orang yang dilarang mendaya gunakan dengan sebab bodoh. Kalau yang tadi kan dengan sebab gila, karena nggak punya akal, dengan sebab masih kecil. Ada lagi orang yang dilarang mendaya gunakan harta dengan sebab hajar aneh, disapahin, karena bodoh. Akalnya ada, gitu. Akalnya ada. Nah, kemudian apa? Udah dewasa. Namun kalau dia pegang duit, bawaannya udah habis itu. Dari orang apa itu? Orang bodoh. Kan
Kan ini uang itu adalah urat nadi kehidupan ya. Uang ini urat nadi kehidupan, jangan dihambur-hamburin gitu. Nah bagi orang yang dewasa ya kemudian akal sehat, namun yaitu kalau megang harta nggak mau bisa ya. Nah ini pun sama tuh, dikuasai oleh siapa? Oleh hakim. Nanti kalau memang dia pintar, barulah harta itu diserahkan ya, kepada yang punya kita ini. Itu sapah disapahin kena bodoh atau kena dia itu boros, boros. Au palsin, nah ini bukan palsin, tapi palsin. Atau orang yang bangkrut, bangkrut. Hartanya ada sih, hartanya ada. Kalau dihitung-hitung harta yang ada nggak cukup buat apa? Membayar utang. Nah ini hartanya ada, dihitung-hitung utangnya lebih banyak daripada apa? Harta yang dimiliki. Nah harta yang tersisa itu nggak boleh digunakan oleh yang punya harta. Harus harta itu dibekukan, dikuasai oleh qadhi agar supaya sisa hartanya itu lebih baik untuk apa? Nah, karena bukan nggak cukup, bukan untuk melunasi, lebih baik untuk membayar utang itu walaupun nggak semua, lebih baik daripada dihambur-hamburin yang nggak kawan, akhirnya utangnya sedikit pun nggak terbayar. Nah itu kuasa qadhi. Hifdhon itu. Kenapa qadhi berkuasa itu menguasai harta orang yang gila, orang anak kecil atau orang yang dilarang menggunakan karena bodoh ya, atau karena baik. Nah, alasannya semuanya itu adalah hifdhon, memelihara harta agar supaya harta itu tidak hilang ya. Daripada siapa? Ala mustahiqiha ya, artinya memelihara harta supaya tetap harta itu tidak hilang dari yang memilikinya itu. Tasqihan li ahkamil uqudi biha. Ya apa tasqihan? Dipegangnya oleh qadhi agar supaya transaksi yang terjadi, yang dilakukan antara yang punya harta dengan orang lain, nah itu menjadi sah kalau memang yang melakukannya itu qadhi ya. Jadi qadhi yang melakukannya itu. Contoh umpamanya anak kecil punya harta, nah kan dikuasai oleh qadhi. Boleh nggak qadhi menjual apa? Boleh kalau memang diperlukan. Sebab ini anak kan perlu biaya pendidikan, biaya kesehatan. Nah bagaimana? Nggak ada uang cash. Nah, boleh nggak qadhi menjual sebagian harta yang dimiliki oleh anak yatim tadi? Boleh ya. Kalau memang menjualnya untuk kemaslahatan yang punya harta itu kok. Itu yang keberapa tadi? Yang ketiga. Nah sekarang yang keempat ada 10. Warrobi an-nazar fil awqat bihazabi usuliyah. Ya, kewenangan qadhi yang berikutnya adalah an-nazar fil awqat ya, bihifdi usuliyah. Apa nazar fil awqat? Melihat atau memelihara waktu-waktu bihifdi usuliyah dengan memelihara usul harta kepunyaan orang. Jadi usulnya dipelihara. Contoh, ini anak punya kontrakan. Anak ini punya kontrakan dari orang tuanya. Usulnya itu apa usulnya? Kontrakannya itu dipelihara. Usulnya itu dipelihara kontrakan dan sampai rusak. Nah sekarang apa? Habis usul apa? Ya, tanahnya. Ya, setelahnya kontrakan itu diperbaiki, disewain gitu. Jadi itu usulnya itu apa yang usulnya didandanin lah, kontrakannya didandanin, diperbaiki, itu usul. Setelahnya itu ya apa dibiarkan begitu saja kosong? Enggak, tanahnya apa tanahnya? Disewain.
Itu kewajiban qadhi yang ditugaskan untuk memelihara harta sekecilnya. Jadi usulnya dipelihara, kemudian apa itu tadi? Manfaatnya itu dia apa? Dikembangkan. Nah itu kalau yang ditinggalin berupa kontan, kalau yang ditinggalin berupa uang gitu. Nah beli berangkas supaya uangnya itu dapat. Nah kemudian setelahnya itu jadi modal usaha. Jadi modal usaha, jangan sampai ditaruh di dalam berangkas. Nah nanti lama-lama habis. Pertama, setiap bayi setiap anak itu butuh diambil, dan nanti masih makin berkurang. Yang keduanya zakat. Kalau memang sudah mencapai nisab, ya harus bayar zakat. Jadi zakat itu tidak dilihat siapa yang punya. Yang penting apa? Nah, zakat itu sudah mencapai nisab, sudah awal. Walaupun yang punya anak yatim harus dikeluarin apa? Nah, oleh karena itu orang qadhi yang memelihara harta anak yatim, di samping memelihara jangan sampai hilang, maka uang itu dijadikan dikembangkan supaya dana-dana yang diperlukan oleh anak yatim tidak termakan dengan hartanya. Nah, kemudian zakat pun tidak mengurangi hartanya. Kalau seandainya harta itu, uang itu dikembangkan. Kan ada orang yang bilang orang usaha itu seperti material ini, itu paling sedikit untung 10%. Kalau kita modal usaha paling dikit untung berapa? 10%. Karena diambil 2,5% buat zakat, masih ada berapa untung? 7,5. Nah kemudian si kecil ini perlu biaya, biaya pendidikan, biaya makan, biaya ini. Nah itu 7,5%, sehingga nanti apabila si anak itu sudah dewasa, dia bisa terima uangnya utuh. Nah ini kewajiban qadhi itu memelihara usul dan taniyah. Taniyah itu gurunya. Wal qadhu 'alaiha, menerima. Qadhi menerima kontrakan, sih kalau kontrak menerima. Masa yang lainnya mana kecil kan nggak arti menerima hasil kontrakan. Masuk puha tuh, dan boleh mendaya gunakan. Apa itu mendaya gunakan? Ya, si anak itu perlu makan, perlu biaya ini, nah mendaya gunakan. Nah itu apa itu tadi? Untuk apa? Apa itu alaiha wasabuha bisa dilihat demi untuk kemaslahatan si anak. Baik karena alaiha mustahikun lin nazar biha wa'ahu wa illam yakun tawallahu li'annahu la yata'ayyanu lil qasibiha in amat wa yajuzu ayyubdiya ila umum wa in khuslatani. Baik karena alaiha mustahikun lin nazar biha wa'ahu, ingkana isinya karena qadhi, ingkana qadhi alaiha mustahikun, kewajiban qadhi mustahikun lin nazar. Apa itu tadi? Memang kewajiban qadhi memelihara. Biha wa'ahu, harus dia pelihara. Wa illam yakun tawallah, walaupun wa illam yakun tawallahu, wa illam yakun tawallahu. Jadi seorang qadhi ketika dia dapat atau diperbolehkan, apa itu tadi, menguasai, tidak perlu ada pengangkatan. Kalau kecuali kalau berarti wasi, kalau wasi itu masih ada siapa gitu. Nah kalau qadhi nggak perlu. Kalau wasi tidak ada qadhi. Ya annahu la yata'ayyanu lil qasbiha in amat. Kalau memang qadhi itu wilayahnya umum, ya nah itu tanpa harus ada penunjukan hakim yang menguasai harta. Memang sudah kewajibannya hakim kalau memang kekuasaannya umum. Wa yajuzu ayyudiya ila umum in khusat, bahkan walaupun wilayahnya khusus bisa juga kondisi seperti ini menjadi umum demi untuk kemaslahatan yang punya harta. Kalau memang yang punya harta itu tadi apa? Orang gila atau anak kecil atau orang yang dilarang mendaya gunakan karena bodoh, atau orang yang pahit. Ada 5 macam ya orang yang tidak boleh mendaya gunakan harta.
Qadilah yang berkuasa. Kalau nggak ada wali, nggak ada wasinya. Baik. Nah, satu lagi, yang kelima. Wal khamis, ya. Yang kelima nih, ya, wewenang Qadilah tanbihul wasaya, melaksanakan segala wasaya. Ya. Jadi kalau seandainya orang tuanya si anak yatim ini dulu waktu masih hidup ada wasiat, ya ada apa? Wasiat kan orang meninggal dunia, harta peninggalannya itu sebelum diserahkan kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing. Sebelumnya itu harus ditunaikan wasiat-wasiatnya dulu. Ya. Yang pertama buat bayar utang sama Allah, utang sesama ya, manusia itu harus selesai terlebih dahulu. Bahkan ada lagi yang sebelumnya itu tanjizul mayit. Tanjizul mayit, apa itu tanjiz? Dana-dana yang diperlukan untuk mentanjiz. Apa itu mentanjiz? Memandikan, mengkafankan, menyolatkan. Apalagi yang terakhir, mengkebumikan. Ini kan perlu dana-dana. Nah, kalau yang meninggal dunia meninggalin tarikah, maka biaya-biaya itu diambil itu dari mana? Dari tarikah mayit. Kalau seandainya tidak ada keluarganya yang nanggung gitu. Kalau ada yang nanggung ya nggak perlu. Ya. Nah, kalau nggak ada keluarga nanggung, diantara diambil dari tarikah. Kalau sudah selesai dikebumikan baru apa itu? Utang dilunasi. Baik utang kepada Allah ataupun utang kepada sesama makhluk. Mana utang kepada Allah? Dia umpamanya dekat, utang kepada Allah dekat. Nah, apalagi udah wajib haji di bulan haji, wajib umroh di bulan umroh. Nah, itu dah buat mendanai badal haji badal. Itu ada utang sama manusia ini biasa ada utang sesama manusia. Pokok adanya. Nah, setelahnya itu lunas baru wasiat. Ini wasiat. Nah ini yang belum nazar. Ya, wasiat. Ya. Baik, nasi. Kita lanjut sini. Yang kelima, tanbihul wasaya, melaksanakan pesan-pesan almarhum ala syurutil musti sesuai dengan syarat-syarat almarhum itu yang mewasiat, yang berwasiat. Almarhum berwasiat syaratnya ini. Nah, Qadilah yang mengawasi atau yang melaksanakan sesuai dengan syarat-syarat yang diminta oleh almarhum, harus dipenuhi. Bima abahu syarat tentu wasiat yang dibolehkan oleh agama. Ya. Tapi kalau yang dilarang wasiat buat apa? Buat manggil dangdut. Jadi wasiat nanti kalau saya meninggal dunia tolong ditangisin 3 hari 3 malam. Buat gaji orang yang nangisin. Amal seperti ini harus dilaksanakan. Jadi wasiat-wasiat yang dibolehkan oleh agama. Nah, ini wajib Qadi yang mengawasi. Lagi tidak kan tidak apabila itu punya boleh. Baik. Bima abah syar'u walam walam yahlu, dan tidak dilarang oleh agama. Wa in kana lil mu'minina kana tanbihuha bil iqbal. Wa in kana lil mu'ayyanin badan itu. Wa in kana lil mu'ayyanina kana tanbihuha bil iqbal. Kalau memang wasiatnya itu untuk orang-orang tertentu, almarhum wasiat nanti kalau saya meninggal dunia kasih bulan. Nah, berarti sini orang tertentu. Nah, maka tugas orang itu apa? Tanbihuha bil iqbal, harus dengan cara qobat. Siapa qobat? Arti qobat dari orang yang ditentukan mau qobat. Ya, tapi yang menyaksikan Qadi apa qobat itu menerima. Nah, kalau umum kan nggak pakai qobat. Nih wasiat buat masjid, maksudnya orang jemaah masjid semua qobat.
Ini yang kobel itu kalau yang diwasiatkan orang khusus. Baik. Wa in kanat fi mawsufin kana tanbihuha ayat mustahibuha bil ijtihad wa yamliku bil wa in kanat fi mawsufin. Nah, kalau memang wasiatnya orang-orang yang disifati, nih tolong ini nanti kalau saya meninggal dikasih sama ulama. Nah, kan kalau ulama sifatnya berapa? Yang disifati ulama atau pelajar atau anak yatim. Nah, kalau memang wasiatnya sama orang-orang yang disifati seperti ulama, guru, nah itu wasiatnya. Nah itu juga kami harus melaksanakan. Nah itu maksudnya karena kami juga ayat-ayatnya mustahiku nggak berijtihad. Maka kami dengan ijtihad itu mencari siapa yang dalam kategori ulama itu. Kalau mewasiatnya buat ulama yang benar-benar ulama kasih ijtihad kami. Wayang biar ikhwan bersama juga nanti harus diterima di apa tuh yang diwasiatkan harus menerima itu ya. Ikhwan tadi itu dengan tangan terima. Baik karena pihak wasi wa'ahu wa ilam yakun tawala. Baik karena pihak wasiyun ya. Nah kalau memang ada wasiat dari almarhum, nanti hartanya itu dipegang oleh wasi. Nah, ya. Kan ada itu. Nanti saya meninggal dunia, maka ya yang megang ini adalah wasi. Nah, wasi itu selain daripada keluarga. Nah ini juga kami harus ngawasin siapa itu. Jangan sampai wasinya yang orang yang kebarangan. Nah orang yang dipercaya itu itu urusannya yang menentukan siapa itu wasi. Ya. Baik ya. Wa ilam yakun tawalla. Jadi kalau bukan wali wasi. Siapa itu wasi? Itulah wasi wali apalagi hakim yang menentukan wasi. Baik. Nah inilah 5